Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan saya di program Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan renungan kepada kita untuk kita memulai aktivitas kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan perenungan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menopang dan menolong kami untuk dapat setia di dalam menjalani firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari kitab Lukas 2 ayat 52. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terlahir ke dunia pasti menginginkan pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan menjadi sebuah tanda bahwa kehidupan kita berjalan dengan sehat dan tidak ada kendala yang berarti. Demikian halnya lah dengan kehidupan rohani kita. Sebagai orang percaya tentu kita menginginkan adanya pertumbuhan iman percaya yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Artinya, setiap seremonial iman itu harus berjalan lurus dengan perbuatan kita. Jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan rohani kita juga tidak bertumbuh dengan baik. Karenanya, jangan biarkan pertumbuhan seremonial peribadahan kita hanya menjadi sebuah aksesoris yang berusaha memoles kehidupan sehari-hari kita, tapi biarlah seremonial itu berjalan dengan perubahan sikap dan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, pertumbuhan apa yang Allah inginkan terjadi pada kita? Mari kita belajar dari Yesus Kristus itu sendiri. Ada 3 aspek pertumbuhan yang digambarkan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan hikmat. Bacaan kita mencatat bahwa Yesus tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi ia bertumbuh juga secara rohaniah. Ia berkembang dalam pemahaman dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan yang semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, atau yang sering kita sebut dengan pertumbuhan hikmat. Hikmat berbicara soal pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Hal ini sangat penting karena hikmat membuat manusia tidak hanya berpengetahuan, tapi menuntun manusia mempergunakan pengetahuannya untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah pertumbuhan fisik. Bacaan kita mengatakan bahwa dia bertambah besar. Artinya, ada pertumbuhan fisik yang terjadi di dalam Yesus.
Hal ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan juga sangat memperhatikan aspek perkembangan pertumbuhan manusia secara fisik. Tuhan tidak ingin pertumbuhan kita berjalan timpang. Hanya kerohanian saja yang bertumbuh, namun fisik tidak bertumbuh dengan baik. Karenanya, bacaan kita di pagi hari ini mengatakan bahwa Yesus juga mengalami yang namanya pertumbuhan secara fisik. Yang ketiga adalah pertumbuhan Yesus yang berkenan kepada Allah dan manusia. Bacaan kita mengingatkan bahwa kehidupan Yesus itu tidak hanya berbicara soal pertumbuhan fisik dan kerohanian saja. Namun di sini jelas dikatakan bahwa ada hubungan yang baik antara Yesus dengan Allah dan antara Yesus dengan manusia. Ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita pada saat ini. Bahwa orang yang mengalami pertumbuhan iman yang baik, tentunya dia senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Allah juga. Dan sebagai bukti bahwa dia membangun hubungan yang baik kepada Allah, maka dia juga menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Sehingga cinta Allah dan sesama menjadi bukti nyata bahwa kita betul-betul mengalami pertumbuhan iman yang baik. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami pertumbuhan iman yang baik? Mari kita bersama-sama membangun diri, membangun iman, sehingga kita bertumbuh secara kerohanian di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita untuk memahami kasih Tuhan dan pertumbuhan iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kasih-Mu senantiasa menopang kami. Di pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menopang dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan, itu boleh bertumbuh secara iman di dalam Tuhan. Sehingga melalui pertumbuhan iman kami semakin dicintai oleh Allah, dan hubungan kami dengan sesama manusia itu boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka, setiap pergumulan, setiap kerinduan hati mereka, biarlah Tuhan topang dan tolong. Tuhan menjawab setiap doa yang mereka rindukan, sehingga anak-anak Tuhan juga merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menopang kami, sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.